Selamat datang kembali. Eh, Kali ini kita mau bahas sesuatu yang ya relevan banget lah ya sama kita semua. Makna merdeka di Indonesia zaman sekarang. Sumbernya dari Mix 212 nih. Ada kutipan epilog sama naskah siniar. Judulnya Merdeka Katanya, tapi masih cicilan 23 bulan. Menarik kan? Kita coba bedah bareng-bareng ya, gimana sih idealisme kemerdekaan itu kalau dibandingin sama ya realita kita sehari-hari. Kita mulai dari kutipan epilognya aja deh. Ini ngena banget. Negara bilang udah merdeka, tapi harga sembako kayak masih dijajah VOC. Wah, ini langsung bikin mikir ya. Pertanyaannya jadi, kita ini beneran udah ngerasa merdeka belum sih dalam hidup nyata gitu? Iya, menarik sekali ya perspektif penulisnya. Dia kayak ngebenturin gitu antara perayaan yang seremonial banget tiap 17 Agustus, teriak merdeka gitu kan, sama realita hidup yang kadang pahit ya. Sumber itu nyebutin soal tekanan kerja, lembur terus, susah cuti. Ditambang lagi, yaitu gaji yang rasanya aduh segitu-gitu aja, sementara kebutuhan naik terus. Nah, iya. Dan di naskah siniarnya itu, yang soal cicilan itu loh, kayak Shopee Pay Later disebut-sebut. Betul, betul. Penulisnya ini kayak nyindir gitu ya, ironis banget. Ketergantungan sama cicilan itu malah lebih kerasa dihargai atau lebih nyata gitu dalam keseharian. Dibanding katakanlah menghargai jasa pahlawan yang udah berjuang buat kemerdekaan. Jadi kontras banget ya, satu sisi cita-cita luhur, sisi lain kejiret ekonomi praktis. Dan ini bukan cuma soal duit loh, tapi udah kayak mentalitas terjajah sama kebutuhan dan konsumsi. Bener banget. Dan ini dibahas lebih dalam lagi ya di materinya, soal bentuk kemerdekaan lain yang dipertanyakan. Misalnya, kebebasan ngomong. Katanya bebas, tapi kalau kita kritik di medsos, tahu-tahu bisa kesandung UU ITE. Kan serem juga ya. Sekedar info nih, UU ITE itu ya aturan soal transaksi elektronik. Tapi sering dipakai buat kasus pencemaran nama baik online, kadang termasuk kritik. Terus ada lagi, kebebasan memilih. Analoginya di sumber itu lumayan gena sih. Kayak milih sisa lauk di warteg pas udah mau tutup. Pilihannya sih ada di depan mata, tapi apa itu beneran pilihan yang kita mau? Atau cuma sisa yang ada aja? Ini kayak nunjukin kalau pilihan kita di banyak aspek hidup itu sebenarnya terbatas ya, walau formalnya kita bebas milih. Belum lagi kalau kita ngomongin penjajahan itu sendiri. Kan di materi ini dibilang penjajah fisik mungkin udah pergi, tapi kita kayak dijajah gaya baru gitu ya. Lebih halus, kayak godaan diskon flash sale yang gak habis-habis, terus rasa takut ketinggalan zaman. FOMO itu loh. Sampai tren TikTok yang bikin orang jadi seragam semua, gaya hidupnya, mikirnya. Nah, iya. Dan ini nyambung ke pertanyaan reflektif di naskahnya. Merdeka kok takut beda? Jadi kayak ada tekanan buat ikut arus, jangan aneh-aneh sendiri. Justru itu jadi kayak penjajahan baru yang ngebatasin kita jadi diri sendiri. Kemerdekaan buat jadi unik itu kayaknya kegerus sama keinginan buat diterima atau ikut yang lagi viral aja. Dengar semua penjajahan gaya baru ini, jadi penasaran. Sumber ini nawarin arti merdeka yang baru nggak sih, yang pas buat kita sekarang? Pastinya bukan cuma soal bebas dari penjajah fisik kayak dulu kan? Nah, itu dia poin pentingnya. Mereka coba mendefinisikan ulang makna merdeka hari ini. Penulisnya bilang, merdeka itu udah berevolusi, udah jadi multidimensi gitu. Nyentuh banyak aspek hidup kita, personal, sosial, bukan cuma konsep politik, tapi jadi perjuangan personal banget. Bentuknya apa aja? Ya, menurut materi ini, merdeka hari ini itu termasuk bebas dari standar hidup orang lain. Nggak harus ikut-ikutan. Terus bebas dari jeratan pinjol ilegal yang, aduh ngeri ya. Bahkan bebas dari meeting kantor yang sebenarnya nggak perlu, yang bisa via email aja. Ini soal kedaulatan waktu kita. Termasuk juga bebas dari circle pertemanan yang toksik, yang bikin mental nggak sehat. Wah, ini menarik nih. Hal-hal yang personal kayak rapat atau teman, gitu dimasukkan ke definisi merdeka. Iya, karena kalau menurut pandangan sumber ini ya, itu semua soal gimana kita ngerebut kembali otonomi diri. Bebas dari rapat nggak penting, itu artinya kita bebas ngatur waktu dan energi. Bebas dari standar orang lain, ya bebas nentuin nilai hidup sendiri. Bebas dari circle toksik, ya merdeka secara emosi dan mental kan. Jadi kemerdekaan itu udah masuk ke ranah yang dekat banget sama kita. Soal pilihan sadar sehari-hari.
Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya dari materi Mix 212 ini, emang ada gap ya antara idealisme merdeka yang kita rayain sama realita kita yang masih banyak keterikatan, terutama ekonomi dan sosial. Tapi di akhir naskah siniarnya ada nada humornya gitu ya, kayak ada harapan sedikit. Mungkin kita belum 100% merdeka ideal, tapi paling enggak kita udah mulai sadar sama kondisi ini. Dan kesadaran itu, kata penulisnya, langkah awal kebebasan lah, terutama bebas cicilan. Betul sekali. Dan kesadaran itu sendiri, ya seperti yang diungkap di materi ini, bisa kita lihat sebagai bentuk kemerdekaan juga loh. Di tengah banyak tekanan dan ekspektasi, kita bisa melihat dan sadar ada belenggu-belenggu modern ini, itu udah sebuah langkah maju. Ini kayak buka pintu buat kita mulai nanya-nanya, kok gini ya? Dan mungkin cari cara buat ngubah sekecil apapun itu. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari bahasan kita, tapi nggak eksplisit di sumbernya. Mengingat merdeka sekarang juga soal bebas dari standar orang lain, bebas dari tekanan buat seragam, coba deh pikirin, pilihan personal apa dalam keseharian Anda, sekecil apapun, yang paling nunjukin perjuangan Anda buat meraih merdeka versi Anda sendiri.